pilot di barat sana, 2 orang bawa pesawat, cuaca jelek, dia nggak lihat rupanya di depannya ada gunung. Begitu kepergok udah gunung di depan, nggak bisa ngelak kemana-mana. Apa yang dia ucapkan terakhir? Oh my God. Padahal nggak percaya Tuhan. Di mana-mana dibilang ada Tuhan. Jadi orang dia ateis kok. Giliran pas hampir modal, saya disebut oh my God. Ketahuan dari black box nih, kotak hitam itu diperiksa, ternyata ucapan terakhir 2 detik sebelum mati, oh my God. Itu fitrah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan, saya nggak percaya Tuhan, saya ateis, saya komunis, PKI, sebetulnya dia membunuh fitrah yang diletakkan Allah dalam setiap diri manusia. Bahwa seluruh manusia sebenarnya mengakui ada kekuatan dahsyat yang tidak nampak. Apa namanya terserah aja. Orang Batak bilang Mula Raja Napoleon, orang Inggris bilang God Almighty, orang India bilang Hyawiti, kalau orang Jawa bilang Pitoro Gusti, orang Cina bilang Ciene, apalah namanya, pokoknya sebetulnya sudah ada. Jadi orang yang mencoba nggak percaya adanya Tuhan, sebetulnya dia membunuh fitrah yang paling suci yang ada pada dirinya. Dan itu mustahil. Saya SMA kelas 1 kelas 2. SMA kelas 3 udah ujian akhir, saya mau lulus ya. Nunggu pengumuman, saya jalan-jalan sampai ke Bali. Kayak kapal laut waktu itu baru diresmikan, kapal Sibaya dengan Sinabung. Kapal itu baru diresmikan, bersih. Saya naik kelas 4, 1 kamar 8 orang. Musolanya lantai 7. Jadi saya mau sholat. Bawa Quran dulu, Quran gak ada yang kecil, belum ada yang kecil. Paling kecil itu gak bisa dikantongi juga. Saya dapat Quran bagus dari warna merah, dikasih tetangga saya panggil Om Sidik. Baru pulang haji dia kasih sama saya. Dan saya bawa itu. Kan saya di lantai 4, kelas 4, mau naik ke lantai 7 gitu. Di tangga saya kepergok semua. Pulang sholat, saya mau kembali ke kamar, saya kepergok di jalan tangga jalan itu mau tabrak. Saya kan jalan di kiri cepat, jadi kiri ada orang bule, sampai tabrakan. Saya bilang, oh kamu salah. Saya bilang, you just have to walk on that side. This is Indonesia. Ini Indonesia harus ke sebelah kanan atau ke sana. Orang Indonesia jalan di kiri. Kamu orang mana? Saya bilang, saya orang Kanada. Kanada jalan di kanannya, kau harus sebelah sini. Kau yang salah. Terus rupanya dia bilang, wah kau bisa bahasa Inggris? Wah yes, I can speak English. Dari mana kau? Saya bilang, saya dari musola, praying. Wah dia ketawa, ngakak-ngakak. Zaman sekarang masih percaya Tuhan. Kurang ajar banget. Zaman sekarang masih percaya Tuhan. Are you Muslim? Yes. Saya pakai peci dulu. Yes, I am Muslim and I do believe in God. Oh, I am Christian, but I don't believe in God. Wah, untuk apa kau jadi orang Kristen kalau nggak percaya Tuhan? What for? For tradition. Saya Kristen untuk tradisi aja, ngumpul-ngumpul, malam tahun baru, hari tahun baru, seluruh keluarga datang semua, makan-makan, senang-senang. For tradition. But I don't believe in God. Wah, saya dengan bangga bilang, I am a Muslim and I do believe in God. 100%. Betul, kan saya sama dia di situ. Wah, no, there's no God. Oh, saya bilang, mesti Tuhan ada. Akhirnya dia bawa saya ke pinggir, ada pagar itu, lihat laut itu, yang di tengah jalan pinggir. Ya nantang ini orang. Debatlah, dia membuktikan Tuhan gak ada, saya membuktikan Tuhan ada. 2 jam. Debat. Saya bahasa Inggris sudah bagus, sejak kelas 1 SMP saya sudah bagus bahasa Inggris. Sudah jadi guide. Jadi saya bahasa Inggris bagus SMA. Debat sampai 2 jam. Saya bilang, ini laut siapa yang ciptakan? Kira-kira gitu. Wah, jadi sendiri. Bumi ini siapa yang ciptakan? Wah, jadi sendiri. Ah, mustahil. Begini alam, begini cantik, jadi sendiri. It must be created by someone, somebody. Some invisible hand behind the universe.
Ada satu tangan nggak kelihatan yang menciptakan alam semesta ini. Mana ada ini jadi sendiri. Tengkar terus saya tanya, kamu merokok? Ya, merokok. We have any matches? Ada korek api? You know, kau tahu, satu hari aku lagi jalan-jalan. When I walked around some place, jalan satu tempat, tiba-tiba ada pohon kayu besar, tumbang sendiri. Tumbang sendiri. Terus, nincang sendiri. Batangnya potong-potong sendiri. Potong-potong sendiri terus nincang jadi ini. Jadi kayak gini, kayu korek api itu. Jadi kayak gini, banyak. Millions, ada jutaan batang. Terus tiba-tiba melondong satu kayu bundar itu, melondong dia bilang. Kertas ada gelondong bola jadi. Jadi sendiri orang saya lihat sendiri kok saya bilang gini. Nggak percaya kamu. Nggak ada mana ada ini buat pabrik ini ABC katanya. ABC. Bandar ini kecil aja jadi, aku bilang jadi sendiri kau nggak percaya. Masa dunia begini cantik begini jadi sendiri kau percaya? Utakmu kemana gitu? Dia terdiam gitu. Lama dia terdiam. Coba. Aku begini cantik ganteng, kau begitu ganteng yang aku bilang. Hidupmu begini cantiknya pandang yang aku bilang. Masa jadi sendiri? Tiba-tiba ada flash, lagi gelinding, terus jadi hidupmu begini. Di restoran kelas 1. Oke, di restoran kelas 1. Jam 10 kurang 5 sudah situ. Ya daftar memang di situ dia. Tepat pagi satu jam. Kalah. Oke. I must believe that there is one relationship that I have. Kalau begitu aku mau masuk Islam. Inilah kali pertama saya mengislam. Sekarang Islam di sini. Dia dosen di Kanada, mengajar bahasa linguis, ahli bahasa. Jadi waktu masuk usul nanti, belakang berapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian masuk usul. Saya jurusan linguistik itu ya, jurusan bahasa supaya saya jadi kayak profesor itu, yang saya Islam. Dan saya lulus jurusan bahasa 4 tahun saya sarjana. Jurusan linguistik dong. Jadi saya mengajar linguistik 29 tahun 6 bulan jadi pegawai negeri. Sekarang udah pensiun. Pensiun muda. Terhitung November kemarin. Saya sudah pensiun. Nah, saudara-saudaraku yang mulia, insting manusia ada, tahu dia, ada yang kekuatan dahsyat yang nggak kelihatan yang mengatur alam semesta ini. Kedua contoh lagi, waktu pesawat pulang di Amerika yang bisa ngangkat orang yang kapal terbang, Challenger, terbang sampai ke ruang angkasa yang kecil itu terbang. Yang itu selamat sampai sekarang, sampai pensiun. Kalau Challenger meledak, nggak jadi terbang. Bapak saya nunggu jam 2 malam sampai jam 4 pagi itu upacara peluncuran pesawat Challenger di Amerika. Saya dibangun ya Pak. Kan aku nonton sendiri kan gak enak. Saya pun ikut nonton. Semuanya udah oke. Itu salah satu astronotnya perempuan. Ada
86 atau 8 itu. Pesawat itu. Perempuan satu. Masuk pesawat. Kemudian mulailah dihitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh, terbang itu roket. Wah, orang tepuk tangan semua. Bapak saya bangga juga. Subhanallah, kata bapak saya. Akhirnya manusia berhasil juga pergi ke angkasa dengan pesawat terbang, melewati ruang hampa udara. Tepuk tangan. 72 detik aja. 72 detik meledak. Semua orang menjerit, saya juga menjerit itu, bapak saya menjerit. Ya Allah, kayak nggak percaya. Mulai habis lah, mana ada mayatnya pun nggak dapat. Roket segede itu, roket berapa ratus meter itu meledak, penuh bahan bakar. Baru 72 detik Challenger itu meledak. Gara-gara orang histeris. Kami masih berdiri, saya melihat itu dengan bapak saya. Terus tiba-tiba ada wawancara. Salah satu mantan astronot Amerika sudah tua. Diwawancara. Padahal sudah cek and recheck segala macam, sudah betul-betul semuanya udah beres, betul-betul sudah siap, ready. Apa yang diwawancarai oleh divisi astronot Amerika yang sudah tua itu? Bagaimana menurut Anda kejadian ini? Jawabannya luar biasa. Apa dia bilang? Again, we'll just have to understand that there is one invisible hand behind the universe. Kembali kita harus meyakini, mau tidak mau, bahwa di alam semesta ini ada kekuatan dahsyat yang tidak kelihatan yang mengatur alam semesta ini. Siapa itu? Allah. Nggak mungkin secara ilmiah, nggak mungkin. Ternyata belakangan diumumkan itu tabungnya retak. Mana mungkin tabung begitu tebalnya, tabung gasnya itu bisa meretak dan meledak hanya 72 detik saja. Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah diajari Allah satu kalimat, la haula wala quwwata. Kita ini hanya usaha. Kuasa kita itu hanya sampai sekedar usaha. Hasil Allah. Aida azamta Allah. Jadi kita ini hanya azam, hanya usahanya. Kalau udah usaha, sungguh-sungguh serahkan Allah. Jangan kita mau ngatur-ngatur kerja Allah. Bisa gila kita memang. Bukan urusan kita. Hasil kita usaha saja, manusia kok. Yang diberikan Allah kepada kita itu dua, usaha dan doa. Apa? Usaha dan doa. Hasil Allah. Kalau nggak gitu rusak kita, benar. Orang Islam diajari oleh Allah dan Rasulnya dua saja, kuasa kita hanya dua, usaha dan doa. Usaha dan doa. Jadi kita itu rumusnya begini dalam hidup ini supaya kita aman. Usaha sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh. Itu kerja kita, itu orang Islam yang begitu. Usaha sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan tawakal. Apa? Tawakal. Jangan kita salah. Kalau usaha sungguh-sungguh, sudah doa sungguh-sungguh, pasti berhasil. Sombong. Sombong. Tidak. Usaha sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan berhasil. Alhamdulillah. Kita puji Allah karena yang memberhasilkannya siapa? Allah. Gagal, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Kenapa Allah belum mau itu berhasil? Apakah kita terus terpuruk dan sial mati sengsara? Enggak sengsara kita. Pasti ada kehendak Allah yang lain yang lebih baik daripada hasil yang kita harapkan. Mesti itu. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah memberikan kepada kita yang apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau.
Allah berikan apa yang kita bukan apa yang kita mau. Kadang kita mau sesuatu tapi nggak perlu sebetulnya. Allah mau kasih kita yang kita perlu. Oksigen aja gratis seumur hidup dikasih Allah. Pernah minta oksigen? Pernah? Nggak pernah. Gratis dikasih Allah. Air gratis dikasih Allah seumur hidup. Beli 1 botol sekian. Itu beli jasa PT air minum itu ngumpul, ambilkan air dari gunung, dikemaskan, dikasih merek, diantar ke rumah kita tinggal minum, bayar jasa PT air itu. Kalau airnya mah gratis, langsung gue kenyang di sana. Yang lepas utang mulu. Usaha sungguh-sungguh ditambah, doa sungguh-sungguh hasilnya tawakal. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, sabar. Kalau kita yakin kita yang hebat, usaha sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh sama dengan sukses. Begitu gagal, duit udah habis, tenaga udah habis, pikiran udah habis, doa malam sudah habis, tiba-tiba gagal. Stres. Joget di jalan pakai celana dalam. Joget di jalan. Tapi harus sombong. Saya sudah membuat gini dengan sistematis. Manajemennya pakai duitnya cukup. Saya doa malam tahajud sampai jidat hitam. Maka akhirnya sukses. Memang saya ini. Ya, sombong. Dua-duanya cilaka. Putus asa cilaka. Sombong cilaka. Tapi kalau kita serah sama Allah, berhasil, alhamdulillah. Saya hanya usaha doa, Allah beri, alhamdulillah. Dapat surga, bersyukur dapat surga, dan ditambahin lagi nikmat-nikmat lain. La in syakartum la azidannakum. Dapat lagi. Kalau nggak berhasil kita nggak putus asa, kita ya Allah, aku udah usaha, aku sudah doa, ternyata Engkau berkendalain ya Allah, aku sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita belum tentu bersama Allah. Mari kita bersama Allah. Apa Allah betul-betul sayang kita? Belum tentu. Tapi ketika kita kejemplung, jatuh gitu, sakitnya bukan main, terus kita nangis, kita sabar. Ya Allah, aku berserah diri padamu. Hamba tidak ada kekuatan apa-apa. Allah bersama dengan kita. Adakah yang lebih berbahagia dari orang yang bersama Allah? Bersama presiden aja hebat kali kita rasain. Oh jangan macam-macam ya, Jokowi itu temanku loh. Telepon kok modal ya. Dan bersama presiden aja sombong orang, apalagi bersama Allah. Dan bersamanya itu pasti loh. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah sesungguhnya bersama orang yang berbuat kebajikan dengan pasti. Lainnya itu taukid pasti. Innallaha ma'as sabirin. Pakai inna pas sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang kita di Korea ini berjuang. Kita tinggalkan anak istri kita, tinggalkan rumah kita, tinggalkan kampung halaman kita untuk berusaha di sini. Berusaha kita sungguh-sungguh dan kita gunakan waktu untuk berdoa sungguh-sungguh. Sholat 5 waktu kita jaga, doa sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh tambah doa sungguh-sungguh. Kita serahkan pada Allah SWT, insya Allah ya. Yang paling, nggak usah kasih minum lah sebentar aja. Yang paling salah satu kata Nabi yang paling menyusahkan itu adalah ketika meninggalkan kampung halaman. Orang musafir itu menderita. Makanya orang musafir itu boleh menjamak qashar sholatnya. Ya, kenapa? Karena orang musafir itu menderita. Padahal kan musafir memang sekarang ya terbang sampai di tempat, nginep di hotel, makan tinggal telepon kan gitu. Tapi tetap aja boleh jamak qashar. Ya kan? Nah, saya terbang misalnya dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan 2 jam. Seneng naik kapal terbang pakai AC, makan dikasih kapal terbang, mendarat sana cari hotel, mau makan tinggal telepon, tidur pakai AC, ya enggak? Tapi saya boleh menjamak qashar salat saya. Sekarang baru kita rasakan bagi kita yang sudah merantau.
Memang sakit merantau itu. Saya tidur di Medan misalnya dari Jakarta, tidur di hotel kok, tapi nggak bisa tidur. Oh, karena beda itu tempat tidur yang biasa kita punya di rumah kita dengan tempat tidur yang punya hotel. Dan kalau jam 3 pagi nggak bisa tidur. Apalagi ingat anak. Apalagi ingat mama anaknya. Apalagi ingat kayak saya cucu. Aduh. Saya itu sekarang kalau lagi diam-diam gitu mau tidur, teringat cucu saya. Cucu saya naik-naik ke dada saya. Susah. Saya pernah ditugaskan pembantu rektor 2 ke Malaysia 1 bulan ya, misalnya. Saya masak sendiri gitu kan di rumah itu. Malam saya terbayang anak saya itu. Waduh, masih umur 2 bulan. Saya ambil bantal, saya tutup muka saya pakai bantal, saya jerit nama anak saya panggil kuat-kuat. Nafisa, supaya orang nggak dengar, air mata saya bercucuran. Ternyata berpisah dengan tanah air, dengan keluarga itu satu penderitaan tersendiri. Oleh karena itu jangan sia-siakan pengorbanan kita yang besar itu. Kita pergi meninggalkan tanah air, meninggalkan ayah ibu kita, kampung halaman, anak istri kita tinggalkan, kita berjuang sini usaha. Jangan lupa dari doa. Kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa berserah diri dengan Allah, seluruh keperluan hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu. Orang yang bertawakal sama Allah kan nggak berani macam-macam sih. Nggak berani macam-macam. Kalau kita macam-macam takut nanti kepleset, jatuh, Allah nggak nolong kita, ya kan? Ibarat orang sedang berjuang meniti arus yang deras menyeberang kali. Memang ada tali, tapi talinya kecil. Talinya kecil, arusnya deras. Pegangannya pelan, bergantung pada tali. Kalau talinya putus, hancur kita ini. Pelan, gitu. Takut banget talinya putus. Kita ini sekarang sedang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan bergerak begitu, nanti putus gantungannya. Kalau tali gantungannya putus, kita hanyut, hilang, nggak balik lagi. Nah, selamat kita di Korea ini habis itu. Banyak orang yang pergi meninggalkan tanah air, pulang-pulang berubah. Tatuan lah, berubah, pakai kerabu lah. Udah pergi dari sana sholat, pergi dari kampung dimarhabankan sama keluarga kita. Pulang jadi komunis. Banyak putus tali bergantung. Oleh karena itu mari insya Allah kita jaga ya. Kalau waktu kita coba jaga sholat kita. Dan kalau lemah biasa kita harus berkawan-kawan. Lemah kalau jadi satu kuat. Saya ingat zaman saya kecil kan pakai senter itu pakai baterai. Kalau pergi ngaji ke senter, malam nggak ada listrik, ke senter. Kan dibelikan bapak saya senter. Itu senter itu pakai batu baterai. Baterainya dulu namanya Freddy. Freddy baterai cap kucing. Oh ya. Iya kan? Freddy baterai cap kucing. Itu batu senternya itu 3, yang panjang 4, yang kecil 2. Saya dibelikan yang 4. Bapak saya sayang sekali supaya karena gelap, nggak ada lampu di kampung. Nggak mau dia ada, kan jalannya kadang-kadang banyak rumputnya, nanti ada ular. Ular itu nunggu di tempat yang itu, yang bersih, yang dilewati orang itu kan bersih. Gitu dia makan kodok apa yang lain. Bapak saya itu takut sekali saya digigit ular, jadi saya nggak ada tempat bersihnya itu. Saya jalan di rumputnya itu saya injek. Kayak kalau ada ularnya keinjek gitu, pikir anak kecil. Nanti berapa hari senternya lemah, baterainya nggak terang lagi. Oleh bapak saya disuruh jemur. Baterai itu dijemur di panas. Mau dijejer itu jemur pagi-pagi, ultraviolet. Lumayan memang kalau udah dijemur malamnya sudah agak terang lagi. Lama-lama lemah baterai udah nggak bisa dipakai, beli baru. Nah ternyata baterai yang lemah itu kan disusun gitu di sentral rumah, di kamar itu. Kok ratusan banyak itu. Datang
Tangga saya kakek-kakek udah tua dia bilang, nak saya minta calon itu apa nih artificial rektor, wis melet orang Medan udah lemah. Oh iso, ya udah kalau bisa ambil aja. Ya gimana cara? Rupanya dia pakai bambu. Panjang, kali 1 kan 10. Bikin kabel sama dia, kabel di belakang itu kayak kabel, disambung ke depan sana pakai kabel, dibikin sendiri senternya sama dia. Pakai kabel, bolanya di depan sana, jadi dia lampunya panjang. Di belakang itu dibikinnya kayak apa itu, kayak besi putih itu. Peniti. Tekan itu ke buntutnya gitu, sedikit gitu. Ditaruhnya bambu juga, ganjalnya. Orang nggak pernah beli batu dia, dari saya aja dia. Tapi saya pikir iya ya, sekarang baru saya mikir setelah besar. Lemah, kalau bersatu kuat. Paham? Kita ini malas-malasan nih, masalah Solo malas-malasan nih. Satu kamar 5 orang malas-malasan semua. Tapi kan sama-sama malas. Akhirnya 5 itu butuh semua soalnya terjemah. Walaupun menguapnya 15 kali. Tapi sama-sama lemah. Dorong-dorongan jadi kuat. Jadi kita ini semua baterai lemah. Kalau dipakai 3 orang, meret gak ada cahaya. Tapi kalau 30 orang balik jadi 1, bisa meledak tuh bola lampunya di depan. Saking terangnya gitu. Ini kerjasama itu insya Allah ya. Makanya Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah berbuat kebaikan dan ketakwaan. Karena Allah tahu betul manusia itu lemah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan berbuat baik, tolong menolong karena berbuat dosa. Berbuat dosa bisa juga kongsi. Bisa kongsi juga. Misalnya nggak bisa, ada duitmu berapa? Kita beli minuman keras. Exco, nggak bisa itu harganya 2 juta. Karena kita 20 orang, 100.000 satu orang dapat juga itu 2 juta minum tuh. Ayo, gotong royong itu berbuat jahat bisa juga. Lemah, kongsi jahat bisa. Tapi kita nggak boleh semua. Kalau mau tolong menolong dalam berbuat. Insya Allah ya. Insya Allah. Besok kita ketemu lagi nih subuh. Terus saja gitu. Cas bakti lagi libur, dan nanti habis libur kita suka jadi bakti baru. Insya Allah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita iktikaf di sini, niat yang belum niat iktikaf, jangan lupa. Yang tidak niat nanti nggak dapat pahala iktikaf. Sayang sekali. Kemudian juga mohon bantuannya para teman-teman kita panitia untuk dibantu.